Shalom teman-teman, selamat pagi. Apa kabar nih? Aku harap kita semua bisa balik ke Korem ini tanpa kurang satu apapun ya. Nah, bersyukur banget gak sih kita udah diberkati Tuhan selama seminggu ini, sehingga sekarang waktunya kita untuk bisa beribadah kepadanya. Sebagai rasa syukur kita, ayo kita naikkan satu pujian, segala puji syukur. Ayo tepuk tangannya bagi Tuhan lebih lagi, katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama. Sing kawang lambaikan tangan saudara. Mari sekali lagi nyanyikan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kau layak Tuhan. Kau yang layak dipuja. Mari sambil angkat tangan berkata, kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Dari sebelah kanan sama-sama, ayo menari bagi Tuhan, katakan soraklah haleluya. Katakan oh oh oh. Haleluya. Boleh Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami semua di Zoom ini agar kami bisa beribadah kepada-Mu. Tuhan, tolong berkatilah kami agar kami bisa fokus dalam ibadah dan agar ibadah ini bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, sebelum aku mau lanjut, aku mau nanya dulu nih. Kira-kira dosa apa aja sih yang udah kita lakukan selama seminggu ini? Pasti di antara kita mungkin ada yang nyontek pas ujian online. Atau mungkin ada dari kita yang bohong ke orang tua. Tapi ingat, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk balik kepadanya dan meminta pengampunannya. Ia bahkan rela mati di kayu salib untuk menebus semua dosa manusia. Oleh karena itu, marilah kita naikkan satu pujian pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Hanya Yesus satu-satunya Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita lewat pengorbanan-Nya. Saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Pengorbanan-Mu sempurna. Teman-teman, mari kita berdoa ya. Tuhan, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan selalu berikan kepada kehidupan kami, mungkin secara dilalui seminggu yang lalu. Tapi ampuni Tuhan, kalau sepanjang seminggu yang lalu, sampai hari ini kami masih melakukan dosa, kami kurang setia hidup menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Bahkan kami kadang-kala kurang setia juga menjalankan kehidupan yang baik di hadapan Tuhan. Kami kadang-kala lupa untuk berdoa, kami kadang-kala lupa untuk saat teduh, bahkan kami kadang-kala hanya hidup secara tidak bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Kami mungkin kadang-kala kurang setia juga menjadi anak-anak Tuhan yang harus melakukan sebagaimana yang Tuhan perintahkan. Ampuni kami Tuhan, bahkan ampuni kalau Tuhan mendapati kami melakukan dosa. Bahkan mungkin hati pikiran kami tidak sesuai dengan Tuhan, atau mungkin kami melakukan dosa yang sama berulang-ulang kali. Bahkan mungkin Tuhan kami melakukan dosa-dosa yang disembunyikan, orang tua nggak tahu, tapi kami sadar Tuhan melihat kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni juga Tuhan melalui kata-kata mungkin kadang-kala melukai orang di luar kami. Ampuni Tuhan. Sucikan kami Tuhan. Layakan kami supaya ibadah dan juga peran kami pada hari ini boleh berkenan juga di hadapan Tuhan. Dan Tuhan, terima kasih juga buat kesempatan kami boleh berdoa, boleh mengakui dosa. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Ajar kami juga Tuhan untuk boleh betul-betul berkomitmen meninggalkan dosa dan boleh setia untuk taat, bahkan setia untuk boleh semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Teman-teman, bersama-sama dengan Ko Andrian, kita akan menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Teman-teman yang nggak hafal bisa lihat di slide yang akan ditampilkannya.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, teman-teman, bersyukur banget ya kita diberi kesempatan untuk bisa mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Sekarang masih semangat dong ya untuk memuji Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar dan Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, mari kita naikkan pujian Great is our God. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our Pemilik kehidupan hanya Yesus Tuhan. pemilik kehidupan, sanggup menyelamatkan, dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa-Mu. Kami rindukan kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang masih dalam topik buah-buah roh. Sehingga ada baiknya jika kita bisa menggunakan waktu sejenak untuk menenangkan hati dan pikiran kita agar bisa fokus dalam mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan satu pujian, What a Beautiful Name. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed
separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Yuk kita masuk di dalam doa ya. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pada kesempatan di pagi hari ini boleh bersama-sama beribadah secara online. Tuhan, Kau yang boleh tolong setiap kami, sekalipun mungkin kami off kamera, kami punya sebuah kesadaran bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap kami dan Tuhanlah yang menjadi satu-satunya penonton kami. Apakah Engkau menikmati atas segala pujian penyembahan kami? Engkau Tuhan yang menilai setiap kami. Tuhan, ketika kami akan belajar satu bagian lagi buah roh, Tuhan Kau yang boleh tolong setiap kami supaya kami bisa memahami firman-Mu, tetapi bukan hanya sampai di sana, kami juga boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, Kau pakai internet, semua yang kami gunakan, baik itu melalui mobile data ataupun jaringan Wi-Fi, kami mohon penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman semua. Bersyukur untuk kesempatan di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang Ko Andrian sudah kasih ke saya, yaitu tentang kesetiaan, ya. Tentang kesetiaan. Nah, saya mengajak kita untuk belajar dari satu tokoh Alkitab yang bernama Petrus, ya. Kita akan melihat bagian ini dari Markus 14 ayat 66 sampai 72. Kalau teman-teman mau buka Alkitab ataupun handphone, silakan supaya nanti mungkin bisa coret-coret atau memberikan tanda sesuatu. Nah, kita akan melihat bagian ini bersama-sama, saya akan membacakan buat kita sekalian. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam itu artinya berkumpul-kumpul gitulah, berkumpul, sedang diam begitu ya. Ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu." Tetapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, jadi ini hamba perempuan yang sama ya. Jadi perhatikan ayat 69, ketika hamba perempuan itu. Nah, itu mengacu kepada hamba perempuan di ayat 66. Melihat Petrus lagi, kata lagi juga mengulangi dari apa yang dia lihat sebelumnya. Berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini adalah salah seorang dari mereka. Tetapi Petrus menyangkalnya pula, tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Sampai di sana pembacaan kita pada pagi hari ini. Teman-teman, sekarang film ini marak sekali ya. Film Squid Game. Bagaimana tim hijau akan dibantai oleh tim merah begitu ya. Jadi teman-teman, 5 orang ini menjadi tokoh sentral kurang lebih di dalam cerita yang dibawakan di dalam Squid Game.
Nah, teman-teman, saya nggak bahas Squid Game ini bagaimana di dalam pandangan Kristen, tidak. Tapi saya pinjam beberapa adegan atau kejadian yang terjadi di dalam film ini. Nah, maaf untuk teman-teman yang belum nonton, saya sedikit spoiler ya, tapi saya nggak akan ceritakan semuanya. Nah, kalau kita melihat di dalam bagian ini, film ini, sebenarnya ada cerita bagaimana ada kisah pengkhianatan terjadi. Nah, pengkhianatan yang pertama terjadi antara ini orang nih, namanya siapa? Namanya Deoksu. Sama yang perempuan ini bacanya susah, teman-teman. Han Minyo. Nah, ini kalau lihat dari tampangnya ini teman-teman lihat ya, sebelah kanan dia ini, sebelah gambar ini kok ada hitam-hitam, itu bukan rambut, tapi tato ular, teman-teman. Tato ular. Dia gambar di sini. Begitu, tato ular yang kayak mau gigit begitu. Nah, ini adalah pacarnya yang waktu dia ada di dalam game tersebut menjalin koalisi. Tapi sampai di satu titik, akhirnya mereka saling menusuk dari belakang. Yang pertama dimulai bagaimana pria preman ini preman, teman-teman, dia preman. Dalam kehidupan nyata dia juga preman. Dan akhirnya dia mengkhianati dulu kepada wanita ini, dan akhirnya wanita ini mengatakan, kalau kamu mengkhianati aku pasti akan melakukan sesuatu untuk hidupmu. Begitu. Ya, jadi pengkhianatan ini terjadi, ketidaksetiaan. Ada satu lagi, teman-teman, di dalam film ini juga ini, dua orang ini. Satu adalah seorang India yang disebut Ali, namanya Ali, dan juga Sang Woo. Sang Woo ini adalah orang Korea yang berhasil sekolah ke luar negeri, kalau saya nggak salah di US. Tetapi pulang membawa hutang yang sangat banyak dan ada di dalam game ini. Nah, teman-teman, di dalam cerita ini, dalam kehidupan nyata, bagaimana Sang Woo ini sangat mengasihi Ali. Sangat mengasihinya, jangan mengertinya LGBT loh ya, jangan. Tapi dia kasihan karena si Ali ini harus pulang ke rumahnya itu dengan jalan kaki, tidak punya biaya. Nah, sementara kayaknya itu jarak yang sangat jauh gitu loh. Kayak misalnya Jakarta-Bandung, kamu itu ada di Jakarta, kamu masa mungkin sih pulang ke Bandung jalan kaki, kan nggak masuk akal. Jadi si Sang Woo ini memberikan uang. Tetapi di dalam game ini akhirnya si Sang Woo ini memilih untuk mempertahankan dirinya sendiri dan akhirnya terpaksa mengorbankan si Ali. Nah, tema dari dua tokoh yang saya angkat atau 4 tokoh ini berkisah bagaimana saling menikam antara satu dengan yang lain dan disebabkan karena adanya luka, teman-teman. Ketika kita seringkali menjadi terluka ketika ada teman kita yang tidak setia. Tidak setia. Teman-teman, rasanya gimana sih ketika kita itu sudah menjalin satu relasi, lalu tiba-tiba teman kita itu mengkhianati kita? Wah, tentu itu benar-benar sakit hati sekali. Nah, teman-teman coba bayangkan rasa sakit hati yang kamu alami, Coba itu sekarang objek atau subjeknya diganti ke Tuhan. Betapa sedihnya hati Tuhan kita ketika Dia sudah memberikan nyawanya untuk setiap kita, tetapi kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, ketidaksetiaan kita itu kalau boleh dijabarin, paling tidak saya bagi jadi 2. Ketidaksetiaan pertama adalah kamu sungguh-sungguh meninggalkan Yesus. Artinya biasa kita kenal dengan istilah murtad. Atau kamu tinggalkan iman Kristen, kamu menjadi entah ateis kah, entah agnostik kah, atau menjadi pemeluk agama non-Kristen lainnya. Itu bentuk ketidaksetiaan yang pertama. Bentuk ketidaksetiaan yang kedua adalah engkau menyakiti hati Tuhan, kita menyakiti hati Tuhan dengan perkataan, dengan perbuatan, dengan pikiran, dengan keputusan, dengan emosi, dan dengan apapun yang kita lakukan yang melawan Tuhan, baik secara sengaja ataupun tidak. Nah, sekarang pertanyaan yang perlu kita coba pikirkan sama-sama, kenapa kita itu bisa tidak setia sama Tuhan? Kalau Tuhan itu sudah setia kepada kita,
Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita yang berdosa, dia tetap mau mengasihi kita. Nah, lantas kenapa kita itu susah untuk setia kepada Tuhan? Nah, jawaban yang pertama adalah penyebabnya paling tidak karena kita ini jangan-jangan sudah cinta sesuatu yang lain. Nah, kalau anak remaja itu cintanya tentu bukan berhala lah ya. Ini sengaja saya kasih gambar sapi, bukan ini gambarnya kan seringkali dipakai di tempat steak ya, benar nggak sih teman-teman? Nanti di bagian punuknya ini dijual harga berapa ya, wagyu steaknya. Enggak, tapi ini mengisahkan Keluaran pasal 32, bagaimana bangsa Israel menyembah dewa lain. Mereka ingin mewujudkan Allah Yahweh yang menyelamatkan mereka dari Mesir, tapi dalam bentuk lembu emas. Nah, seringkali idol-idol ini loh yang seringkali ada dalam hidup kita. Kesuksesan, kenyamanan, penerimaan, kekuasaan, kepemilikan, culture atau budaya, family, money, karir. Kalau mungkin dalam konteks kehidupan kamu, mungkin kamu bisa membanggakan tentang ketampananmu atau prestasimu di sekolah. Apapun itu, kita bisa mengagungkan dia lebih daripada Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa sih kita bisa tidak setia sama Tuhan? Ya jangan-jangan kita sudah jatuh cinta sama yang lain. Itu alasan pertama. Atau alasan kedua yang paling sering terjadi adalah kita menemukan bahwa kalau saya tidak taat sama firman Tuhan, itu kayaknya lebih nikmat daripada saya taat. Contoh ya, ayo lebih enak kalau ditawarin nih ya, dalam waktu yang sama, misalnya jam 8 malam gitu. Kamu nonton drakor atau baca Alkitab? Ayo, enak mana ya? Dari wajahnya udah kelihatan teman-teman ya, enak drakor gitu. Nah, kalau yang cowok nih, aduh kok drakor, ih jijik banget, nggak mau lah nonton drakor. Tapi kamu misalnya main game atau main TikTok, nge-YouTube, lebih enak mana? Sekali lagi konteksnya adalah kamu belum saat teduh misalnya, belum saat teduh ya. Tapi pada waktu kamu mau saat teduh ada godaan nih, nonton YouTube nih gitu. Atau main game, diajak mabar gitu. Kamu mau pilih yang mana? Ketika kamu ingin mabar, lebih nikmat nggak daripada kamu baca Alkitab? Lebih nikmat biasanya. Biasanya anak muda begitu. Jadi artinya saya mau bilang begini loh. Contoh lain lagi misalnya, contoh lain lagi ya. Kamu ujian nggak bisa nih. Ya, sekarang kan ujiannya online kan? Saya nggak tahu teman-teman, ujian online itu boleh buka Google nggak sih? Ya katakanlah gurunya bilang nggak boleh buka Google, nggak boleh lihat buku, misalnya begitu ya. Tapi kamu karena kan sekarang kamera, kita ini cuma dilihat oleh kamera gitu. Kita tinggal mainkan bagaimana saya mata tetap ke kamera, tapi saya bisa nyontek. Itu kan kecanggihan teman-teman siswa, toh? Nah, tapi pada waktu kita nggak bisa mengerjakan ujian tersebut, muncul godaan. Nyontek, apa jujur? Jujur, hasilnya hancur, tapi kalau nyontek, hasilnya oke. Nah, terus kamu pilih nyontek. Itu yang maksud saya poin 2. Kamu menemukan kenikmatan sesaat pada waktu kamu tidak taat sama Tuhan, ketimbang kamu pilih taat. Dan itulah yang sebenarnya terjadi dengan Petrus ini. Nanti kita bahas ya tentang poin kedua. Nah teman-teman, Tuhan itu merindukan untuk setiap kita ini, untuk setia ikut Tuhan. Which is bisa poin yang pertama adalah kamu setia ikut Yesus sampai kamu mati, dan juga kita setia untuk menjaga hidup kita boleh berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi artinya setia yang pertama maksudnya adalah tidak meninggalkan Yesus dengan pindah keyakinan yang lain. Dan yang kedua setia di dalam mentaati firman Tuhan. Nah teman-teman, saya ajak kita untuk melihat memang tokoh ini. Saya waktu mempersiapkan bagian ini jadi teringat tentang Petrus. Teman-teman, kita tahu bersama-sama Petrus ini adalah salah satu inner circle dari Yesus. Jadi Yesus punya 12 murid, di antara 12 itu ada 3 yang paling dekat sama Yesus.
inner circle, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Nah, ternyata inner circle-nya Yesus ini juga tidak membuat Petrus akan berani bayar harga untuk Yesus. Nah, satu kali teman-teman pasti tahu juga bahwa dikisahkan di dalam Markus 14 ayat 30, yang tadi kita baca ayat 66 ya. Jadi ini ayat 30 adalah kisah sebelum kejadian dia menyangkal Yesus. Yesus itu sudah ngingetin, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada hari ini. Artinya begini teman-teman, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, asumsi kita begini, kalau kejadian Petrus menyangkal Yesus adalah pukul 7 malam, ya asumsinya begitu ya, pukul 7 malam, berarti pagi harinya Yesus sudah kasih tahu, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Sesungguhnya itu artinya ini benar-benar akan terjadi pada hari ini dan malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Nah, teman-teman, hal ini ternyata tidak membuat Petrus istilahnya sadar diri. Tapi justru malah Petrus itu seperti membantah Yesus dan tidak percaya kepada perkataan Yesus, dan dia berkata, tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi sebelum ayat 30, Petrus sudah jawab, Guru, aku nggak mungkin tinggalkan kamu. Begitu ya, aku akan setia ikut kamu. Tetapi ayat 31 dikatakan lebih bersungguh-sungguh lagi, yang menunjukkan bahwa Petrus nggak percaya perkataan Yesus. Kira-kira ya, kalau diterjemahkan secara bebas itu begini, Rabi, kamu itu kok nggak percaya sih aku ngomong gitu loh. Aku ini udah pasti tidak mungkin tinggalkan kau. Yang lain boleh. Aku enggak. Kata lebih bersungguh-sungguh menunjukkan yang pertama, dia sangat yakin bahwa dia tidak mungkin menyangkal Yesus, dan dia secara tidak langsung yang kedua, dia ingin menyatakan bahwa Yesus, perkataanmu itu salah. Nah teman-teman, kira-kira nih ya, coba kamu bayangkan. Setelah kamu berkata kepada seorang rabi paginya, kamu bilang, wah aku tidak akan menyangkal Yesus. Kira-kira kamu menjalani sisa harimu itu dengan perasaan seperti apa? Saya kira ya, kalau saya bayangin ya, saya akan menjalani sisa hari saya dengan satu keyakinan penuh. Wah, hari ini ya gua buktikan bahwa perkataan Yesus pasti salah. Itu ayam pasti berkokok lebih sering daripada aku menyangkal. Kurang lebih begitu. Teman-teman, kita tahu bersama, sebelum Yesus ditangkap, diadakan perjamuan bersama, betul ya? Dia pecah-pecahkan roti, dia minum anggur, tidak lama dia bawa 3 muridnya berdoa di Taman Getsemani. Di sanalah momen di mana Yesus ditangkap. Nah, sekarang balik lagi ke Petrus. Kira-kira kalau kamu jadi Petrus, kamu mulai ragu nggak dengan kondisi hatimu? Yang baru pagi kamu nyatakan sama guru kamu bahwa kamu setia. Kamu mulai ragu nggak? Bisa jadi teman-teman masih mengatakan bahwa aku nggak mungkin sangkal. Tetapi teman-teman, ketika dia berhadapan langsung dengan ujian itu, Petrus langsung hancur. Kamu perhatikan. Ini menarik teman-teman. Alkitab secara sengaja menuliskan bahwa datanglah seorang hamba perempuan. Keempat Injil mencatat bahwa Petrus itu menyangkal di depan hamba perempuan imam besar. Apa pentingnya data ini? Itu yang menjadi pertanyaan. Teman-teman begini, hamba itu waktu zaman perjanjian baru, sekali lagi mereka tidak dianggap sebagai manusia. Hamba loh ya. Tidak dianggap sebagai manusia, mereka itu disetarakan dengan barang. Jadi bukan hanya lagi warga kelas 2 atau maksudnya tidak dipandang, tetapi mereka setara dengan barang. Kamu itu boleh apa-apakan. Teman-teman jangan punya pikiran gini, loh kok nggak ada hak asasi manusia ya? Itu belakangan baru ada hak asasi manusia. Tapi zaman perjanjian baru, perbudakan masih ada. Bahkan diperjualbelikan manusia.
Jadi hamba saja, hamba itu ada nilainya itu setara dengan barang. Nah, perempuan itu adalah orang yang sama sekali tidak dipandang. Sama sekali. Maksudnya tidak dipandang itu bagaimana? Pertama, teman-teman, jangan berpikir ada wanita karir zaman itu. Itu hampir sulit ditemui. Jadi memang perempuan itu keinginannya satu, menikah supaya ada orang yang bisa membiayai hidupnya. Itu perempuan. Yang kedua, perempuan itu kalau menjadi saksi untuk kejadian pembunuhan, misalnya ya, ini contoh ya, saya bunuh Ko Andrian, ya, disaksikan sama Nana. Terus ceritanya cuma ada tiga orang di TKP, ya, tempat kejadian perkara cuma ada 3 orang. Saya, Andrian, dan Nana. Nah, ceritanya itu saya bunuh Ko Andrian. Nana lihat dong, gitu ya, ekspresinya gitu. Kaget gitu. Wah, Ko Albert bunuh. Nah, ceritanya terus polisi dia laporin ke polisi. Ke pihak berwajib untuk Albert Kurniawan ditangkap. Nah, polisi itu mandangnya begini. Wah, Nana perempuan. Sorry ya, kamu itu dinilai kebenaran kamu itu cuma setengah. Nah, itulah yang terjadi sama wanita. Jadi kalau misalnya nih, lain kejadiannya kalau begini. Misalnya ya, si Rio, ada Ko Andrian, ada Koko, ada Rio. Nah, Rio jadi bertiga. Misalnya Koko bunuh Ko Andrian, Rio jadi saksi mata, itu bisa lapor polisi dan Koko ditangkap. Tapi kalau Nana yang lapor, itu cuma diragu, perkataan itu cuma benar setengah. Kamu nggak valid. Nah, teman-teman perhatikan, Petrus tahu nggak konteks itu? Petrus tahu. Petrus tahu perempuan itu tidak valid kalau cuma 1 orang. Tapi saya yakin Petrus nggak tahu ini seorang hamba. Dia nggak tahu. Tetapi teman-teman, kepada orang yang double minoritas ini, Petrus saja sudah ketakutan. Kau bisa perhatikan di ayat 67. Ayat 68. Di sana dikatakan bahwa aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud. Pertanyaannya adalah begini. Perempuan ini mengatakan engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Nah, teman-teman, kata itu menjadi penting sekali. Teman-teman yang belajar bahasa Inggris tentunya lebih tahu dari saya, definite article sama tidak ada definite article itu beda. Nah, perhatikan ya, I read the book sama I read a book. Bedanya apa? Kalau the book mengacu kepada buku tertentu. Tapi kalau I read a book, bukunya apa nggak jelas. Wanita ini sengaja memberikan penekanan, aku tahu bahwa engkau adalah pengikut Yesus itu. Orang Nazaret itu. Apa jawab Petrus? Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Ketika dia menyangkal kali pertama, ini catatan cuma ada di Markus ya teman-teman ya. Ditulis ayam berkokok. Dia udah lupa teman-teman. Kokoknya ayam itu menjadi peringatan bagi Petrus, tapi peringatan itu ditepis dan diabaikan. Karena dia udah terlalu fokus sama tekanan yang dihadapi. Jadi Petrus itu mendapatkan gini nih. Tadi kan penyebab orang tidak setia itu adalah yang kedua, dia mendapatkan pemuasan atas desire-nya dia ketimbang dia taat sama Tuhan. Nah, Petrus mendapatkan itu sesaat, yaitu aku tidak dihukum. Aku tidak ditangkap. Kejadiannya berlanjut lagi, teman-teman. Ketika hamba perempuan itu, kata itu penting lagi. Karena mengacu kepada perempuan yang pertama nih. Cuma scene tempatnya lain mungkin. Mungkin jeda beberapa menit, dia lihat Petrus lagi. Jadi kata itu dan lagi mengacu kepada orang yang sama. Berkatalah ia kepada orang-orang di situ, orang ini pasti salah seorang dari mereka. Gambar ini sengaja saya ambil teman-teman. Kamu kalau misalnya ya berada dalam satu lingkungan,
semuanya itu oposisinya kamu atau lawannya kamu, wah kamu pasti akan sulit untuk mempertahankan apa yang kamu yakini. Ini by the way ya, sedikit intermezzo. Teman-teman, waktu saya belajar psikologi, itu ada satu penelitian menarik sekali. Misalnya ya, katakanlah saya adalah peneliti, terus saya panggil 10 orang. Nah, 10 orang, ini 8 di antaranya saya sudah ajak kolaborasi. 8 ya. 2-nya ini benar-benar random people. 8 yang saya ajak kolaborasi ini, saya sudah janjian. Saya misalnya kasih gambar, atau kasih begini deh, saya kasih 1 botol minum, ini kan warnanya biru. Benar nggak? Teman-teman lihat yang warna biru ya. Tapi saya janjian sama 8 orang itu, kalian harus jawab, ini hijau. Ini hijau. Nah, teman-teman, penelitian ini menarik. 8 orang itu saya jejerin. Katakanlah namanya 1 sampai 10. Nah, jadi 1 sampai 8 itu dijejerin. Nah, orang yang random people-nya itu saya letakkan sengaja di nomor 9 dan nomor 10. Terus saya tanya kepada 10 orang ini, menurut kamu ini warnanya apa? Nah, orang 9 sama 10 pikirannya apa, teman-teman? Biru. Ini biru. Kok pertanyaannya gampang banget sih? Ternyata orang pertama, kan saya sudah janjian, kolaborasi ya sama orang pertama sampai 8. Orang pertama bilang hijau. Orang kedua bilang hijau. Orang ketiga hijau, 4 hijau, 5 hijau, 6 hijau, 7 hijau, 8 hijau. Pertanyaannya, kamu kalau orang ke-9, apakah kamu akan jawab hijau atau biru? Kamu tidak akan seyakin sebelum ada orang 1 sampai 8 untuk mengatakan itu biru. Kamu tidak akan pernah seyakin itu. Karena keyakinan kamu digoyahkan oleh suara mayoritas. Lah itulah yang sedang terjadi dengan Petrus, teman-teman. Suasana pada waktu itu yang sedang terjadi adalah apa? Oh, Yesus ini katanya guru agung, itu ditangkap. Dan itulah yang terjadi momen itu, di mana Petrus mendapatkan tekanan. Apalagi di-drive atau disuarakan oleh seorang perempuan. Sekali lagi, perempuan itu kan suara kebenarannya cuma setengah. Tapi Petrus sudah ketakutan sekali dan dia katakan apa? Bahwa dia menyangkal Yesus lagi. Dia menyangkal Yesus. Nah, teman-teman, kalau lihat ya, sangkalan Petrus terhadap wanita ini, itu mengalami penurunan. Nah, saya ajak kita sekarang beralihnya sekarang ke Injil Matius. Di dalam penyangkalan yang pertama, dia cuma bilang, ia menyangkal di depan semua orang. Aku tidak tahu dan tidak memahami apa yang kau maksud. Kali kedua dia ketemu dengan hamba perempuan itu, dia bukan hanya menyangkal, tapi dia swear, sumpah. Lihat ya, ada penurunan ya. Pertama cuma menyangkal, yang kedua dia turun ke bawah, dia sudah bersumpah. Dan yang ketiga, teman-teman, bahkan Alkitab bagian Markus juga mengatakan, dia bukan hanya menyangkal dan bersumpah, tapi dia sudah cursing. Lihat, ada penurunan kualitas. Dan dia katakan, aku tidak kenal dia. Petrus tidak setia karena ia mengikuti keinginan dirinya yang bisa menyelamatkan nyawanya. Balik lagi ya, teman-teman. Penyebab orang tidak setia kepada Tuhan, tadi ada 2, betul ya? 1, karena kamu sudah cinta sama yang lain. Yang kedua, karena kamu mendapatkan pemuasan sementara dari ketika kamu memberontak. Petrus alami 2 itu. Dia sudah cinta yang lain. Apa? Cinta dirinya sendiri lebih daripada cintanya kepada Yesus. Sehingga dia lebih baik jual Yesus dengan menyangkal dia ketimbang saya mau taat. Dan penyebab yang kedua, dia dapatkan kenikmatan untuk tidak jadi mati dibunuh dan tidak mati ditangkap. Nah, teman-teman, kalau sudah seperti ini, apakah Yesus itu membuang mukanya kepada Petrus? Jawabannya tidak.
Injil Lukas mengatakan, setelah Petrus itu menyangkal 3 kali, ayam kan berkokok. Lukas mencatat, mata Yesus dengan mata Petrus itu saling menatap. Maksudnya adalah Yesus melihat ke arah Petrus berada, ya, di mana Petrus berada, mata ketemu dengan mata, dan saat itulah Petrus menangis terseduh-seduh. Pertanyaan koko adalah, tatapan mata seperti apa kira-kira waktu Yesus menatap Petrus? Tatapan penghakiman? Tuh kan, gue sudah bilang kan sama lu nggak percaya sih. Lu bakal menyangkal gua. Apakah tatapan seperti itu? Atau tatapan yang mengatakan, Petrus, Petrus. Tatapan kekecewaan? Atau tatapan penuh belas kasihan? Teman-teman, saya cuma bisa menduga atau menafsir bahwa kemungkinan yang ketiga, tatapan penuh dengan belas kasihan. Kenapa? Karena sesudah Yesus bangkit, kita baca di dalam Yohanes 21. Yesus menjumpai Petrus, dan Yesus berkata kepada Petrus, "Hai Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada semua ini?" Teman-teman, kesempatan itu datang kepada setiap kita, setiap kali kita tidak setia kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya, mau nggak kita balik sama Tuhan ketika kita tidak setia? Hari ini mungkin kita tidak sampai menyangkal Yesus. Menyangkal dalam pengertian ya kita meninggalkan iman Kristen itu. Tapi mungkin kita tidak setia dalam hal kita mentaati firman Tuhan. Nah, mau nggak di dalam peristiwa seperti itu, kita datang balik sama Tuhan. Kita setting lagi hati kita. Tuhan, tolong aku. Ajar aku untuk setia mengikut Engkau. Dan pertanyaan terakhir yang saya ajak kita sama-sama pikirkan. Kalau gitu bagaimana supaya saya bisa ikut Yesus dengan setia? Yang pertama, mari kita belajar cintai Dia lebih dari segalanya. Lebih dari YouTube kamu, lebih dari handphone kamu, lebih dari game, lebih dari prestasi, lebih dari follower, lebih dari subscriber, lebih dari apapun yang kamu miliki. Cintai Dia lebih dari segalanya. Dengan demikian kita bersedia untuk menyenangkan Dia senantiasa. Dan yang kedua, ingat sebuah prinsip ikut Yesus itu sangkal diri dan pikul salib. Sehingga bukan berbicara soal kenyamanan ikut Yesus. Tapi saya ikut Yesus karena Dialah pribadi Tuhan yang benar. Bukan karena nanti saya masuk surga. Bukan karena nanti saya dapat berkat. Tetapi kita ikut Yesus karena Dia layak untuk diikuti. Nah, teman-teman, dengan demikian kita bisa ditolong dengan bantuan Roh Kudus untuk kita setia ikut Dia. Mari kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama diingatkan sekali lagi bagaimana kami perlu setia untuk ikut Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak meninggalkan Tuhan secara iman ataupun di dalam ketaatan kami akan firman Tuhan. Betapa seringnya kami Tuhan mengabaikan firman-Mu dan menuruti ego kami sendiri. Sehingga yang terjadi adalah kami menyenangkan diri kami sendiri lebih banyak ketimbang kami menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu sudah kami dengar. Tuhan, Kau yang boleh tolong setiap kami. Supaya firman ini boleh bertumbuh dalam hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Oke, terima kasih Ko Albert atas firman Tuhannya. Semoga firman Tuhan yang kita sudah dengarkan ini bukan cuma kita dengarkan, tapi juga kita aplikasikan ya ke dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, sekarang buat teman-teman yang punya dana pembayaran digital seperti Shopee ataupun GoPay, kalian bisa memberikan persembahan dengan barcode yang akan tampil di layar kalian masing-masing. Tapi kalau kalian emang nggak punya, kalian bisa persembahan lewat orang tua kalian. Nah, sekarang kita akan naikkan satu pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu, Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Semua alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. semuanya Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. semuanya katakan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Semua aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Kau sudah berikan, sehingga kami bisa memberikan persembahan kepadamu. Semoga persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi berkat bagi gereja dan juga bagi sesama. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you buat Gaby, juga thank you buat teman-teman yang hari ini pelayanan, juga buat Ko Albert untuk firman Tuhan yang boleh kasih kita pengingatan untuk kita belajar setia. Teman-teman, sambil teman-teman boleh open kamera supaya sebentar kita langsung foto. Bisa silakan teman-teman open kamera. Konden akan menyampaikan beberapa pengumuman yang penting dan juga ada yang sangat penting yang boleh teman-teman perhatikan. Dan berharap teman-teman boleh mengikuti dengan baik. Yang pertama, teman-teman, jangan lupa di minggu yang akan datang kita masih di dalam tema Buaro. Nanti Cimalvian akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebaikan. Ya, nanti di minggu depan Cimalvian akan menyampaikan firman Tuhan tentang kebaikan. Teman-teman boleh hadir, boleh mengikuti dan mengajak yang lain-lain untuk boleh gabung di ibadah Korem yang pertama atau yang kedua ya. Minggu depan Cimalvian dan teman-teman akan belajar apa itu kebaikan dari firman Tuhan atau dari apa yang Tuhan bicarakan di dalam Alkitab. Dan yang selanjutnya, yang penting adalah teman-teman jangan lupa kita akan mengikuti ibadah Hut Korem di hari Sabtu. Jadi kita kofenya tidak kofe dalam bentuk sharing, tidak kofe dalam bentuk kelompok, dan juga tidak kofe dalam bentuk talk show, tapi kofenya kali ini dalam bentuk ibadah. Syukur hari ulang tahun Korem yang ke-24. Thank you buat teman-teman semua yang sudah daftar. Bagi teman-teman yang belum daftar, tolong daftar di grup ya. Sudah ada nama-nama itu, tolong teman-teman daftar, dan berharap teman-teman boleh menyisihkan waktu, menyediakan waktu di hari Sabtu untuk kita boleh mengikuti ibadah ulang tahun Korem kita dengan tema Never Walk Alone. Nanti Guru Injil Feni ya, temannya Ko Andrian dari Hokim Tong Bandung akan menyampaikan firman Tuhan tentang bagian ini. Teman-teman boleh ajak dan nanti link Zoom akan disampaikan seperti biasa di grup Korem ya. Teman-teman, kenapa sih kalau Kofe perlu daftar? Ya karena kita
akan melihat kapasitas, karena Zoom kita punya maksimal kapasitas. Kalau lebih ya kita harus antisipasi. Jadi selama ini belum lebih, jadi teman-teman boleh segera daftar dan boleh kasih tanggal, kasih waktu, nggak usah keluar kemana-mana. Spesial di hari Sabtu ini boleh ikut coffee. Nanti daftar di grup ya. Dan selanjutnya teman-teman, beberapa minggu-minggu sebelumnya, Ko Andrian sudah menyampaikan lomba kelompok. Sekarang ada lomba secara pribadi. Lombanya simple aja sih. Teman-teman boleh lombanya, challenge-nya apa sih Ko Andrian? Challenge-nya mie mirip kemasan. Jadi teman-teman boleh buat mie instan semirip mungkin dengan kemasan aslinya. Dan ditambah dengan ornamen ucapan HUT Korem yang ke-24. Teman-teman bisa pilih ya, mau mie yang goreng, yang soto, atau yang ayam bawang. Pokoknya mirip dengan kemasan, tapi teman-teman tambah dengan ornamen ulang tahun. Entah teman-teman tulis pakai sambal ya, teman-teman buat pakai tomat, angka 24, atau mungkin angka selamat, angka HBD-nya pakai sambal, dan terserah mau pakai kecap, tapi teman-teman bisa buat semenarik mungkin, sekreatif mungkin, dan foto dengan piringnya itu, dan teman-teman kirim ke Nana. Jadi di sini ada nomornya Nana, teman-teman boleh lihat. Jadi foto dengan memegang piring hasil masakan, kirim gambarnya ke Nana paling lambat 1 hari sebelum ulang tahun. Jadi ulang tahun tanggal 23, kita kirim tanggal 22. Nanti akan ada hadiah spesial yang sangat menarik bagi teman-teman yang paling kreatif membuat mie challenge, mie mirip kemasan dengan ornamen ucapan HUT yang ke-24 bagi Korem. Nah, teman-teman yang sudah buat dan sudah jadi mie-nya jangan makan sendiri ya. Teman-teman bisa persembahkan kepada orang tua di rumah, kepada papa dan juga mama ya. Berharap teman-teman mengikuti challenge ini karena ada hadiah menarik bagi yang paling kreatif ya. Dan yang selanjutnya, pengumuman yang Ko Andrian sudah sampaikan berulang-ulang kali, dan bersyukur teman-teman di grup-grup coffee sudah aktif, bahkan ada yang sudah buat video yang menarik, bahkan ada yang sudah sangat oke. Nah, mungkin teman-teman yang belum buat, ayo segera buat karena nanti harus dikirim tanggal 19 Oktober. Jadi ini lomba antar kelompok ya, membuat foto atau video ucapan yang kreatif di hari ulang tahun Korem. Itu aja. Teman-teman boleh memperhatikan pengumuman-pengumuman tadi, boleh mendaftar. Dan yang mau ikut lomba kirim ke Nana, yang pribadi yang mau ikut lomba kelompok gabung ke grup coffee. Yang belum tahu bisa hubungi Ko Andrian. Ya, dari Ko Andrian itu aja. Berharap teman-teman boleh mempersiapkan waktu diri untuk boleh memeriahkan hari ulang tahun kita yang ke-24 ya. Kita akan menutup ibadah di hari ini. Kita akan mengangkat pujian doksologi. Nanti Ko Albert akan tutup kita di dalam doa tutup dan berkat. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Mari kita masuk di dalam doa ya. Terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Ketika kami sebentar akan mematikan Zoom kami, Tuhan kiranya berkat-Mu yang senantiasa berserta dengan kami. Kiranya kasih yang sempurna dari Allah Bapa, kasih yang tiada berkesudahan dari Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus manusia berdosa. Penghiburan, kekuatan, penyertaan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin.